Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semuanya. Nah, kali ini di Binsa dengan Pak Habibie, penjelasannya saya jelaskan lewat sini ya. Oke. Baik anak-anakku semuanya, di sini kita bahas yang nomor 1. Nah, di sini nomor 1 itu terdiri dari dua buah grafik ya, dari satu tabel di situ. Nah, tabelnya di situ ada kulit pisang, kulit jeruk, kertas, apel, serta tisu. Di sini waktu dekomposisinya berbeda ya anak-anak. Kulit pisang dan lain sebagainya ini minggu. Nah, ini saya centang, ini dia minggu. Terus yang di sini kulit jeruk dan sisa apel bulan. Nah, pertanyaannya adalah di sini seorang siswa itu membaca tabel diagram di atas yang menyatakan selisih waktu di komposisi A sama dengan B. Nah, ternyata dikoreksi gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Nah, jadi dari guru ini mengoreksi. Coba dilihat di sini waktu dekomposisinya kertas tisu sama kantong kertas adalah minggu. Nah, sementara kulit jeruk dan sisa apel adalah bulan. Nah, minggu dan bulan. Nah, sementara kalau kita lihat selisih waktunya itu memang sama sih. 5 ke 8 itu 3 minggu. Di sini 2 ke 5 itu 3 tapi bulan. Berarti yang paling berbeda dari dua tabel ini adalah satuan waktunya anak-anak, sehingga yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Jadi sisa waktunya itu selisihnya yang B bulan, yang A itu minggu. Oke, sekarang nomor 2. Kita lihat di sini ada gambar lift ya. Lift maksimalnya itu 550 kg. Nah, liftnya itu udah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380. Sudah lift, ada orang-orang ini Andi, Rosa, dan Joni masuk lift. Saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Jadi ini literasi ya anak-anak, kalian harus baca sampai akhir supaya bisa mengerjakan. Jangan cuma baca awalnya doang. Jadi baca yang berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk berapa banyak. Nah ya, berarti maksimal kapasitasnya adalah 550 kg. Berapa Andi? Andi itu 95 kilo. Berarti berapa kali Andi yang bisa masuk? Kita hiraukan yang awal-awal ini, kita hiraukan Rosa dan Joni, nggak penting karena mengecoh ya dalam literasinya ini, sehingga kita cari yang berapa kali berapa biar hasilnya bisa seperti Andi kali berapa. Nah, coba kita kalikan di sini ya. 95 dikali berapa biar maksimal 550. Coba kita kalikan dengan 5 di sini. Nah, 95 dikalikan dengan 5. Nah, ini jawabannya adalah 475 kilo. Nah, coba kita, ini 5 orang ya, 5 orang. Coba kita tambahin lagi dengan 95, apakah masih bisa 550? Coba kita tambahkan. 10, 1, 10, 7, 1, 570. Oh, ternyata kelebihan 20 kalau misalkan ditambah jadi 6 orang ya. Kelebihan 20 jika 6 orang. Berarti maksimal yang bisa masuk seperti Andi adalah 5 orang kan anak, nggak bisa kalau 6 orang. Ini kan ditambah 1 Kak, jadinya 6 orang, dia nggak bisa gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Saya enter di sini ya, itu soal nomor 3 saya perkecil. Jadi di sini ada gambar sebuah pohon dan daun-daunan gitu. Ada grindalia, bottle brush, oak, sycamore. Jadi dari tabel itu menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata air yang terlepas setiap harinya itu berbeda-beda. Nah, di situ. Nah, di situ Pak Jaya ingin mengajak keluarganya piknik ke taman yang segar dan cahaya matahari cukup dini yang segar. Maka kira-kira tanaman manakah yang menjadi prioritas yang akan dipilih Pak Jaya kira-kira? Berarti yang paling sering bernafas, yang paling sering berfotosintesis, yang paling besar metabolismenya adalah yang dipilih oleh Pak Jaya dan keluarga. Nah, oksigen yang dihasilkan oleh tanaman itu juga seperti air yang dihasilkan oleh tanaman.
Berarti semakin besar semakin banyak oksigennya. Berarti harusnya yang OAK ini ya, karena dia 42 paling banyak. Sehingga jawabannya adalah yang C. Logikanya begitu anak-anak. Kita baca, kita bayangkan, kita sangkut pautkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut nomor 4. Nah, ini tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita ingat bahwa perubahan fisika dan perubahan kimia, jadi fisika itu perubahan yang tidak membentuk zat yang baru. Tidak ada zat baru yang terbentuk. Lalu perubahan kimia itu terbentuk zat yang baru. Nah, ini terbentuk zat yang baru. Nah, kalau sudah, ini coba kita lihat dari A sampai D. Di sini perubahan fisika. Jadi dalam lilin ini ada beberapa perubahan anak-anak. Dalam lilinnya ini, nah lilinnya yang meleleh itu ya. Lilin meleleh itu bisa jadi lilin padat lagi, meleleh, terus bisa jadi padat. Terus habis lilin yang padat bisa meleleh lagi. Ini jika didinginkan maka dia akan padat, jika dipanaskan dia akan membeku. Jadi perubahan yang tanpa menghasilkan zat yang baru ini dia termasuk perubahan fisika. Nah, di sini juga ada perubahan kimianya anak-anak. Sumbunya ini coba dilihat. Nah, sumbu yang awalnya putih dia jadi abu. Nah, jadi hitam gosong. Itu berarti dia terbentuk zat baru, terbentuk warna baru. Ini merupakan perubahan kimia. Dan juga misalkan kalian lihat kalau orang lagi membakar gitu ya, timbul asap. Nah, asap CO2. Asap CO2 timbulnya asap di sini merupakan perubahan kimia. Sehingga kalau dari kasus ini kita bisa lihat perubahan fisika, sumbu lilin menghitam berarti dia termasuk perubahan kimia. Perubahan kimia lilin cair menjadi padat bukan ya, ini termasuk perubahan fisika. Perubahan fisika sumbu menjadi arang salah ya, ini kimia. Lalu perubahan kimia sumbu mengeluarkan gas CO2, nah ini dia kimia. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Lanjut ke nomor 5. Nah, ini skala termometer, kesetaraan skala. Jadi kita bisa menyetarakan rumusnya. Ingat bahwa setiap termometer itu punya titik tetap atas TA dan titik tetap bawah. Kalau termometer Celcius itu memiliki titik tetap bawah 0, titik tetap atas 100. Termometer Fahrenheit itu titik tetap bawahnya adalah 32, titik tetap atasnya adalah 212. Rumusnya adalah di sini titik tetap atasnya Celcius dikurangi bawah Celcius per yang diketahui titik tetap atasnya Celcius, titik Celciusnya yang diketahui. Sorry, ini yang diketahui dikurangi titik tetap bawahnya Celcius. Sama dengan yang diketahui di sebelah kiri, ini diketahui, yang ditanya sebelah kanan. Berarti yang kanan ini Fahrenheit dikurangi titik bekunya Fahrenheit per TF min titik bekunya Fahrenheit. Kita tinggal masuk-masukkan anak-anak angkanya. Titik tetap atas Celcius adalah 100 dikurangi bekunya 0 per Celcius yang diketahui adalah 60 dikurangi titik tetap bawahnya adalah 0. Sama dengan titik tetap atasnya Fahrenheit di sini adalah 212 dikurangi titik tetap bawahnya Fahrenheit adalah 32. Bagi Fahrenheit di sini TF adalah yang diketahui TF gitu ya. Di sini T kecil kasusnya. Nah, TF itu sama dengan T kecil min 32. Kalau sudah kita tulis di bawahnya ini aja ya. Biar ada space. Oke, nah terus di sini 100 per 60 sama dengan 212 kurangi 32 adalah 180 per TF min 32. Kalau sudah kita kali silang anak-anak, dikali silang, kali silang. Jadi yang bawah kanan jadi kiri atas, yang kiri bawah jadi kanan atas di sini. Berarti TF min 32 dikali 100 ya di sini. Tak kasih kurung, ini kali 100 sama dengan di sini 180 dikali 60. Nah, kalau sebelah kiri dan kanan itu bisa kita sederhanakan anak-anak, bisa kita coret nolnya.
180 ini ada 01 dicoret sama nolnya 1, 60 ini dicoret sama nolnya 1 di sini. Sehingga di sini hitungannya tinggal TF min 32 sama dengan 18 kali 6. Nah, bisa kita ketahui bahwa di sini TF sama dengan yang min 32 kita pindah ke sebelah kanan. 18 kali 6 itu 108 ya. 108 plus 32 karena min 32 min kalau dipindah ruas itu akan jadi positif anak-anak. Jadi min 32 di kiri dipindah ruas ke kanan jadi plus, berarti TF-nya adalah 140 derajat Fahrenheit. Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut untuk soal nomor 6 ya. Nah, di sini. Soal nomor 6 ini sama anak-anak caranya, hanya di sini yang diketahui adalah termometer X. Jadi ada titik tetap atas dan titik tetap bawah. Di sini termometer X, jadi ada 2 ya. Termometer X mendapatkan suhu 10 ketika diukur menggunakan es yang mencair. Es yang mencair itu suhu titik beku anak-anak atau titik tetap bawah. Berarti di sini 10 derajat X. Lalu air mendidihnya X itu 110 derajat X. Nah, Adi mengukur segelas air mendapatkan suhu 40 derajat X. Berarti Adi itu mengukurnya 40 derajat X. Berapa jika suhunya jika Adi mengukur dengan skala Reaumur? Berarti ini kita bandingkan dengan skala Reaumur. Padahal Reaumur itu titik tetap bawahnya 0, titik tetap atasnya 80 ya anak-anak. Oke, nah 80 derajat, sehingga kita pakai rumus yang tadi, titik tetap ini misal berapa? Titik tetap atasnya X min titik tetap bawahnya X per TX yang diketahui min titik tetap bawahnya X sama dengan titik tetap atasnya Reaumur dikurangi titik tetap bawahnya Reaumur dibagi TR yang ditanya min titik bawahnya Reaumur. Jadi atas min bawah per X min bawah, atas min bawah per R min bawah. Jadi cuman gitu rumusnya tuh klasik seperti itu ya anak-anak. Yuk, atasnya X di sini 110 dikurangi 10 dibagi X-nya 40 min 10 sama dengan atas Reaumur 80 min 0 per TR-nya TR min 0. Jadi di sini 100 per 30 sama dengan 80 per TR. Nah, kita kali silang seperti yang awal tadi. Nah, sehingga kita dapat temukan 100 kali TR sama dengan 80 kali 30. Nah, kita coret lagi sebelah kanan dan kirinya. Bisa kita coret-coret. Yang ini 10 dengan 10. Sebelah kiri 10 dengan kanan 10. Sehingga ditemukan bahwa suhu Reaumurnya 8 kali 3 berarti 24 derajat Reaumur. Jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, terus selanjutnya untuk soal nomor 7. Nah, ini bimetal anak-anak. Bimetal itu kita tahu prinsipnya bahwa pada bimetal logam akan membengkok ke arah yang koefisien kecil. Berarti membengkok ke yang koefisiennya kecil. Nah, koefisiennya lebih kecil atau koefisien itu alfa, koefisien muai panjang yang kecil. Nah, sehingga kita lihat di sini pernyataannya nomor 1. Di sini arah pembentukan ke logam ini ya, ke logam. Jadi di sini nomor 1 bengkoknya ke logam A. Berarti koefisien muai panjang logam A lebih besar dari B. Salah ya, harusnya bengkoknya ke A itu berarti koefisien A itu kecil, berarti yang nomor 1 salah. Yang nomor 2 koefisien muai panjang logam A lebih kecil karena bengkoknya ke A. Oke, betul. Yang 3 bengkoknya ke B karena koefisien muai B lebih besar, salah ya. Sekarang yang keempat, koefisien muai panjang logam B lebih kecil dari logam A. B lebih kecil dari logam A, bengkoknya ke B, betul. Berarti jawabannya yang 2 dan 4. Begitu, lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini rumusnya kalor ya, ini energi kalor yang dibutuhkan kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui massa sama dengan 2 kg. Kalor jenisnya C besi adalah 460 Joule per kilogram derajat Celcius.
dari suhu 15 ke 100. Berarti T0-nya 15, T akhirnya 100, berarti kita bisa nemu delta T-nya, selisih suhunya adalah 85 derajat Celcius. Ditanya di sini adalah kalornya ya, Q sama dengan berapa, sehingga Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, berarti kita tinggal masukkan aja di sini. Masanya sudah 2 kg, 2 dikali 460 karena satuannya sama, nggak akan saya ubah, kali 85. Sehingga jawabannya kalau dikalikan nanti 78.200 Joule. Nah, ini jawabannya yang C. Oke. Nomor 9. Nah, ini kita analisis grafik anak-anak. Grafik dari gambar A ke B. Kita tahu bahwa kalau miring, grafiknya miring, dieling-eling ya, miring dari A ke B ada perubahan suhu dari A ini min 10 ke 0. Nah, ini berarti A min B terjadi perubahan suhu, betul. Di sini terjadi perubahan suhu. Nah, wujudnya di sini kalau misal suhunya di bawah 0, berarti dia S. Nah, S itu padat harusnya. Berarti yang A salah karena wujudnya harusnya dia padat. Lalu dari B ke C, nah ini dari B ke C, di sini perubahan wujud apa perubahan suhu? Ini harusnya perubahan wujud, betul. Nah, perubahan wujud, suhunya 0 ke 0 itu tidak terjadi perubahan suhu, berarti terjadi perubahan wujud, grafiknya tidur. Ini tapi di sini tuh wujudnya harusnya dari es ke air, nggak bisa kok wujudnya cuman padat, berarti salah. Sekarang C ke D. C ke D grafiknya miring, perubahan suhu, betul. Di atas 0 itu air suhunya berwujudnya dia sudah cair. Berarti nomor 9C, betul ya. Yang terakhir nomor 10. Ini adalah grafik kalor juga. Di sini diketahui massa, massa 2 kg es yang suhunya min 5 sampai ke 10. Jika kalor jenis es berarti CS, tak tulis CS ini adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es itu L sama dengan 340.000 Joule per kilogram. Dan kalor jenis air berarti C air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka kalor yang diperlukan, nah ditanya adalah kalor yang diperlukan. Q dari proses P ke Q ke R adalah berapa? Kita lihat Q dari P ke Q lalu ke R di sini berarti ada 2 proses anak-anak. Berarti Q dari P Q R itu berarti Q dari P Q ditambah Q dari Q R. Nah, ada 2 proses ya, QPQ sama QQR gitu ya anak-anak. Jadi kalau misalkan kalian besok mencari sampai S gitu berarti ada 3 proses. Nah, kita lihat QPQ itu grafiknya adalah miring. Berarti kalau miring dia berubah suhu pakai rumus mecodot. Nah, mecodot. Tapi kita lihat di PQ suhunya di bawah 0, berarti wujudnya dia S. Nah, berarti di sini C-nya pakai CS. Nah, kita kali di sini masanya tadi 2, kita tinggal masukkan 2 kali CS, bukan C air dulu ya, 2100 kali delta T. Nah, perubahan C-nya ini dari PQ. Jadi dari P ke Q ini coba min 5 ke 0, berarti dia adalah 5 derajat Celcius. Nah, berarti jawabannya adalah 21.000 Joule. Nah, di sini. Ini yang PQ anak-anak. Sekarang kita cari yang QQR. QQR coba dilihat, grafiknya datar, berarti tidak terjadi perubahan suhu. Dari 0 ke tetap 0. Berarti rumusnya karena dia perubahan wujud, QQR ini dari es menjadi air. Sehingga rumusnya adalah M kali L, 2 dikali kalor leburnya 340.000. Berarti jadinya 680.000 Joule. 680.000 Joule. Nah, ini QPQ sama QQR udah ketemu ya, tinggal kita jumlahkan saja. Jadi QPQR sama dengan 21.000 Joule ditambah 680.000
Joule sama dengan jawabannya adalah 701.000 Joule, atau kita bisa tuliskan ini 701 kilojoule. Kilo itu artinya ribu, berarti 71.000 Joule gitu. Oke, itu anak-anak pembahasan dari Pak Habibie. Terima kasih, semoga kalian bisa mengerjakan selanjutnya, siap untuk asesmen dari dinas pada tanggal 10 besok, dan semoga dilancarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.